Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Tasya Halbini. Di sini saya akan mempresentasikan video penjelasan mengenai prediksi risiko stroke mengenai machine learning dataset di sini untuk ujian kompetensi data analis. Jadi di sini kita lihat bahwa dataset yang kami gunakan di sini menggunakan dataset yang ada di website Kaggle ini, yaitu Stroke Diagnosis and Health Metrics Data. Untuk selanjutnya, kita harus mengetahui struktur-struktur data tersebut. Jadi kita melihat di sini, setidaknya ada 10.000 data dan 10 kolom. Jadi ada 9 fitur, yaitu ada umur, jenis kelamin, standar ekonomi, hipertensi, BMI, glukosa, diabetes, dan status merokok. Lalu ada satu, yaitu stroke sebagai label target. Jadi setiap tipe data di sini, yaitu untuk umur, itu merupakan numerik kontinu karena berbentuk angka-angka yang berkesinambungan atau dari beberapa angka yang terus-menerus. Lalu di sini ada jenis kelamin di sini termasuk kategorikal nominalnya itu dia berbentuk numerik, kategorikal nominal, jadi berbentuk female atau male. Sama seperti jenis kelamin ada standar ekonomi sosial di sini juga sama kategori nominal karena nanti ada berbentuk Hmm, ada yang low, medium, dan high. Kemudian untuk hipertensi, di sini biner. Di sini dalam teksnya itu sudah berbentuk yes, 0 atau 1. Nah, untuk sama sama seperti selanjutnya ada sama biner, numerik kontinu. Lalu penjelasan selanjutnya di sini kita melihat apakah data itu mempunyai missing value atau tidak. Jadi untuk missing value, kita bisa melihat di slide di bawah ini. Jadi untuk mengetahui missing value, di sini missing value itu ada di kolom BMI, sekitar 1997 baris. Jadi kita tahu bahwa setidaknya ada 1997 data yang missing value. Dan data tersebut adalah missing value at random, yaitu MAR. Karena fokus utamanya mereka berada di kolom BMI. Dan kemudian, apakah kita melihat adakah data duplikat? Kita lihat di sini apakah ada data duplikat. Data duplikat di sini tidak ada. Data duplikat di sini tidak ada data duplikat. Yang ada hanyalah missing value. Kemudian instruksi selanjutnya apakah data itu mempunyai data yang konsisten, yang tidak konsisten. Data ini semuanya konsisten. Kemudian data tersebut apakah adanya ketidakseimbangan kelas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa adanya ketidakseimbangan kelas antara yang stroke dan tidak stroke. Jadi lebih banyak yang tidak stroke dibandingkan stroke. Kita bisa lihat sekitar orang yang mengalami stroke itu cuma sekitar 2.978. Sedangkan untuk yang stroke, tidak stroke, itu dia berkisar seperti 7.022 orang. Jadi data ini data imbalance. Temuan dari EDA yaitu data itu imbalance. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proses untuk melihat data apakah korelasinya. Di sini kita ada heatmap korelasi Pearson. Jadi setiap satu ini adalah setiap fitur yang
berkaitan dengan fitur itu sendiri. Jadi umur dengan umur itu pasti satu ya, karena orang ketemu dengan orang itu sendiri ya pasti akan sama. Nah, di sini satu pasti satu. Dan yang kita lihat ini adalah yang bentuknya oren, misalnya yang mendekati satu. Satu itu kan dirinya sendiri. Nah, korelasinya hubungan yang paling kita bisa lihat, kita bisa pahami di sini yang paling berhubungan itu adalah umur, ya kan? Umur itu 0,42. Ada hipertensi di sini paling banyak, karena paling banyak ada tiga yang orange di sini. Lalu kita bisa lihat ada glukosa di sini atau gula darah. Lalu ada diabetes juga yang ada beberapa. Jadi ada umur, hipertensi, itu kita bisa lihat hipertensi, sakit jantung, dan ada umur. Kita bisa melihat adanya korelasi dari beberapa fitur tersebut. Jadi kita bisa lihat juga ada yang kita lakukan ada missing value yang pertama, yang kemudian kita ada lihat data ini ada imbalance, kemudian data korelasi antara tiga fitur yang paling berkaitan erat dengan adanya stroke. Jadi kita bisa lihat hipotesis awal berdasarkan pola dan korelasi, hipertensi, usia, gula darah adalah prediktor terkuat resiko stroke. Nah, usia berhubungan positif dengan resiko stroke yang diduga berinteraksi dengan penyakit jantung. Jadi di sini kita menemukan banyak sekali ya. Jadi ada yang missing value, ada imbalance data, ada yang eh, fitur apa yang paling berkaitan erat dengan stroke. Nah, kita bisa tahu yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana mengetahui bahwa hal tersebut merupakan masalah. Ba- Ketika kita tahu bahwa imbalance data itu ada, jadi data itu akan bermasalah karena data tersebut bisa bisa berhubungan dengan nanti ketika kita melakukan proses data selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya untuk memenuhi semua konklusi yang berada dalam IDA atau eksplorasi data analis, kita bisa rangkum dalam tiga yang paling utama. Yang pertama adalah menemukan ketidakseimbangan kelas antara yang stroke dan yang tidak stroke, yaitu sampai 70 banding 20. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa adanya missing value. Missing value yang berada di kolom BMI yaitu sekitar 1997 yang nantinya itu sangat akan berkaitan erat dengan hal selanjutnya karena imbalance data missing value itu juga harus kita lakukan untuk pre-processingnya. Ketiga, setelah kita tahu yang harus kita lakukan untuk pre-processing, ketiga kita bisa melihat adanya dari heat map correlation, korelasi Pearson. Kita bisa lihat bahwa ada tiga fitur utama yang berkaitan erat dengan eh, pemilihan apakah orang itu terkena stroke atau tidak. Lalu selanjutnya untuk ke metode pre-processing. Jadi seperti yang kita lihat, kita ada tiga hal yang tadi, yaitu untuk pertama, bagaimana caranya menghadapi missing value. Nah, missing value ini kita lihat berada di missing at random. Nah, di sini. Apakah missingness itu MCAR atau MAR? MCAR itu missing completely at random, sedangkan
MAR itu missing at random. Kita bisa lihat bahwa rata-rata usia yang missing data itu berada di antara usia 69 sampai 71. Nah, kalau misalkan MCAR itu benar-benar data yang missing itu benar-benar random, tidak ada polanya. Sedangkan kita ini ada polanya, yaitu dia berada di rentang usia 69 sampai 71. Jadi kita bisa lihat bahwa missing value ini bersifat MAD. Nah, cara untuk mengatasi hal ini, nanti kita akan melakukan yang namanya imputer imputer simple imputer strategi, di mana kita akan memasukkan eh, imputasi dengan nilai tengah. Kemudian salah satu temuan EDA yang harus kita lakukan untuk preproses adalah adanya imbalance data. Jadi untuk imbalance data, salah satu yang harus kita lakukan yaitu adalah dengan standar scalar. Di sini nanti ada standar scalar untuk menentukan empat ini sedikit terlebih dahulu. Nah, ini. Kita ada inputer BMI untuk di preprocessing. Lalu kita ada yang namanya melihat, nah ini simple inputer untuk BMI. Kemudian kita untuk melakukan penyederhanaan untuk data tidak seimbang karena nanti rentangnya terlalu jauh, yaitu sekitar 70 sampai 20. Nah, di situ kita akan melakukan yang namanya nanti simple standar scalar menggunakan standar deviasi skor z-score. Jadi di situ ya kita processingnya ada dua, ada pertama itu ada simple imputer strategi di sini untuk preprocessing untuk menyelesaikan masalah adanya missing value. Kemudian karena datanya itu tidak seimbang, kita melakukan standar scalar dengan standar deviasi satu. Kemudian untuk melakukan eh, preprocessing selanjutnya adalah kita melakukan encoding agar untuk fitur nominal, kategorikal nominal seperti seperti jenis kelamin dan standar ekonomi yang dia itu bentuknya teks. Nah, nanti itu kita bisa ubah jadi nol atau satu. Itu adalah sebagian dari preprocessing yang akan kita lakukan. Jadi, berdasarkan hasil IDA, ditemukan permasalahan bahwa adanya missing value, missing data yang berpotensi menyebabkan komposisi data yang tidak sesuai. Jadi jadi dilakukan metode yang tadi kita lihat yaitu encoder, terus ada inputer scalar dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke data splitting, dan sebelum itu dari kok instruksi ini setelah data preprocessing, kita akan melakukan data splitting. Sebelum melanjutkan ke data splitting, kita akan menjelaskan apa sih yang namanya itu imputasi, ya kan? Karena tadi kita lihat bahwa BMI kita ada yang hilang, nah kita akan melakukan imputasi. Imputasi itu apa? Imputasi adalah proses mengganti nilai yang hilang atau missing value dalam dataset dengan nilai pengganti.
Nah, tujuannya adalah untuk memastikan integritas data dan kemungkinan dan memungkinkan model machine learning untuk berlatih tanpa celah di sini. Terus ada di sini. Nah, ini inputer BMI. Jadi kita lakukan imputasi BMI untuk melakukan eh, mel- jadi data itu tidak benar-benar kosong. Kalau misalkan data itu benar-benar cuma dihapus, jadi salah satu solusi untuk mengatasi missing value untuk data itu akan dihapus barisnya. Tapi jika kita melakukan hal itu, nanti modelnya itu tidak bisa sensitif terhadap orang yang 69 sampai 71 tahun. Jadi kita akan melakukan yang namanya inputer strategi, simple inputer strategi. Jadi memastikan data yang hilang itu ada nilai penggantinya dan nilai tersebut itu memiliki integritas data. Nah, selanjutnya kita itu ada pertanyaan di sini adalah apakah itu scaling? Nah, dalam di notebook ini kita menggunakan standar scalar. Nah, di sini kita melakukan standar scalar. Ya, menggunakan standar deviasi satu. Itu memiliki rata-rata 0 dan variansi satu, yaitu standar deviasi satu. Bisa juga kita disebut dengan z-score, normalisasi, z-score normalisasi. Lalu pertanyaannya adalah apakah itu encoding? Nah, net encoding itu karena me- mesin itu hanya bisa mengerti angka. Di sini karena kita mempunyai kategori nominal yang bentuknya itu teks seperti umur, maaf, seperti jenis kelamin, standar ekonomi, dan lain-lainnya. Itu karena bentuknya itu female atau male, low, medium, atau high. Jadi format numerik dapat lebih dipahami oleh proses algoritma machine learning. Jadi hal-hal yang seperti female atau male nanti akan membuat jadi biner. One hot encoder itu adalah hal yang dilakukan itu adalah itu. Mengubah yang tadinya bentuknya teks menjadi angka. Itu adalah teknik encoding. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah one hot encoder. Nah, selanjutnya kita akan melakukan namanya data splitting. Sebenarnya sebelum kita melakukan data ini ya, melakukan processing ini, kita sebenarnya akan melakukan, nah ini, mengeksekusi kode unit 8 dulu atau splitting terlebih dahulu. Di sini pertanyaan instruksinya, apakah bagaimana data dibagi menjadi data training dan data testing? Data ini dibagi menjadi 80 banding 20. Perbandingan, jadi perbandingan 80 banding 20. Dengan data training itu sebanyak 8.000 data, data testing sebanyak 2.000 data. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa proporsi yang digunakan? 80 banding 20. Alasan pembagian tersebut. Alasan kenapa data itu dibagi menjadi 80 bagi 20. Jadi agar data yang kita training itu lebih banyak atau cukup besar untuk bisa belajar pola. Sementara data tes atau data uji itu akan bisa lebih representatif. Ibarat karena target struknya itu tidak seimbang. Karena di sini kita lihat bahwa datanya itu imbalance, data label target itu imbalance. Jadi kita harus lebih banyak belajar untuk mengetahui data ini orang ini stroke atau tidak. Jadi kita lebih banyak melakukan data training. Penggunaan Stratify, kenapa kita melakukan data Stratify train test? Itu karena data karena kita mengalami namanya imbalance data, jadi memastikan risiko stroke atau non stroke pada data train dan data testing tetap konsisten, sehingga hasil evaluasinya itu lebih adil.
Selanjutnya, di sini ada pertanyaan instruksi bahwa apakah imputasi, scaling, encoding itu dilakukan sebelum atau setelah. Kita bisa lihat di sini bahwa data rekonstruksi itu dilakukan setelah data itu di splitting. Jadi di sini kita datanya itu dibagi dulu menjadi 80 per 20. Kita datanya di split terlebih dahulu, baru di sini kita preprocessing. Di sini baru di bawahnya baru kita bukan adanya imputasi, scaling, dan coding. Karena apa? Biar datanya itu tidak bocor. Data sudah dikunci terlebih dahulu. Data testing itu tidak akan bisa digunakan di dalam data training. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke modeling. Nah, di sini kita akan melihat modeling. Pertanyaan pertama adalah jenis permasalahan machine learning yang diselesaikan. Di sini jenis machine learning kita yaitu kita di sini masalahnya itu kita lihat lebih dahulu ya. Setelah data dipersiapkan, kita masuk ke tahap modeling. Modeling di sini saya melihat ada beberapa problem klasifikasi psikostruktur. Jadi ada pre-processing dan semua dilakukan dalam proses training bukan keluar. Jadi permasalahan machine learning yang saya selesaikan adalah klasifikasi biner. Jenis permasalahan machine learning yang diselesaikan adalah klasifikasi biner. Jadi karena kolom targetnya kita itu ada stroke, ya kan stroke itu dia antara yes or no, satu atau nol. Jadi saya akan memprediksi apakah seseorang itu termasuk beresiko stroke atau tidak. Karena itu model menghasilkan probabilitas kelas stroke yang kemudian saya evaluasi untuk digunakan sebagai threshold. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah algoritma yang digunakan. Kita bisa lihat di sini algoritma apa saja yang kita bisa gunakan. Di sini kita ada lima algoritma kandidat dari kategori berbeda. Jadi sebenarnya ini ada di dalam soal ujian. Jadi ada lima. Ada logistik regresi sebagai baseline linear, random forest, XGBoost, LightBM, GBM, dan MLP sebagai neural networknya. Lalu alasan pemilihan algoritma. Pertanyaan selanjutnya adalah alasan pemilihan algoritma-algoritma tersebut. Yang pertama, algoritma yang kita ambil itu adalah algoritma logistik regresi. Kenapa kita memilih logistik regresi? Fungsi logistik regresi itu sebagai baseline dan interpretasi linear. Jadi cocok untuk hubungan fitur dan target yang bersifat relatif linear. Lalu alasan pemilihannya adalah memberikan patokan performa yang sederhana karena dia regresi, bentuknya logistik regresi, jadi bentuknya itu ya berbentuk linear. Yang kedua, bisa membandingkan apakah non-linear atau ensemble untuk memberikan keuntungan. Jadi dengan baseline menggunakan logistik regresi ini, saya bisa menilai apakah pendekatan yang lebih kompleks seperti boosting benar-benar memberikan perbaikan. Lalu selanjutnya kita ada random forest sebagai ensemble labeling. Jadi algoritma kedua adalah random forest. Random forest ini saya pilih karena random forest itu bisa menangkap pola non-linear dan interaksi fitur pada data tabular. Nah, selanjutnya saya tuning parameter seperti max underscore depth nanti yang ada di lanjut selanjutnya. Jadi bisa mengontrol kompleksitas. Selanjutnya kita ada XGBoost. XGBoost itu tujuannya itu untuk sebagai boosting, kan, kategori untuk boosting. Ya tujuannya untuk menguji apakah metode boosting itu tadi itu bisa meningkatkan kemampuan model untuk mengenali kelas minoritas. Karena kita bisa lihat tadi kelas minoritas seperti data label target stroke itu
kelas minoritas. Padahal kita pengennya tahu siapa yang stroke. Tapi karena di situ dia datanya minoritas, jadi kita melakukan XGBoost atau menggunakan algoritma XGBoost. Selanjutnya ada Elite GBM, yaitu saya pilih karena performanya sering kompetitif pada data tabular dan bisa lebih efisien. Kita bisa tahu bahwa data kita itu data tabular, berbentuk data set kita itu berbentuk tabular. Jadi ya karena LabVIEM itu performanya itu sering kompetitif terhadap pada data tabular dan juga bisa efisien. Selanjutnya untuk setelah boosting kita ada deep learning. Nah, deep learning ini kita menggunakan algoritma MLP sebagai neural network-nya. Nah, MLP classifier-nya di sini nanti itu untuk melihat apakah model neural network memberikan peningkatan. Jadi di situ alasan kenapa kita memilih 5 algoritma yang berbeda. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah jika menggunakan lebih dari satu algoritma, kenapa kita melakukan banyak algoritma? Nah, di sini alasan kenapa kita melakukan atau menggunakan dengan banyak algoritma, yaitu pertama, dataset itu punya sinyal komorbiditas plus efek nonlinear yang mungkin yang selanjutnya tidak adanya ketidakseimbangan kelas. Jadi ya kita harus tahu algoritma berbeda itu bisa mengerti karena tadi itu ada ketidakseimbangan data. Dengan adanya ketidakseimbangan data, kita butuh algoritma yang berbeda untuk menangkap pola yang berbeda. Ya, supaya mencari model yang terbaik untuk PRAUC dan ICOM. Jadi kita bisa, jadi saya menggunakan lebih dari satu algoritma dengan tujuan perbandingan yang jelas, melihat algoritma mana yang paling efektif menangkap pola relevan atau kelas minoritas. Nah, karena dataset ini tidak seimbang, ya, saya pengennya itu tidak hanya mengandalkan satu model. Semakin banyak lebih bagus. Nah, saya bandingkan dengan Bayes linear, ensemble bagging, di sini ensemble bagging, boosting, dan juga deep learning. Sampai ke neural network-nya. Jadi semua model nanti saya evaluasi dengan metrik utama yaitu PR, AUC. Nah, selanjutnya untuk evaluasi yaitu setelah kita melakukan modeling algoritma yang kita gunakan lalu kita melakukan evaluasi. Pertanyaan pertama adalah metrik evaluasi yang digunakan. Jadi untuk metrik evaluasi yang kita gunakan itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada tujuh. Yaitu yang pertama kita dalam evaluasi ini saya menggunakan metrik akurasi, presisi, precision, recall, F1, ROC-AUC, PRAUC, dan Brier, Brier score. Di sini juga sebagai tambahan kita di sini akan menggunakan evaluasi menggunakan coefficient matrix pada threshold 0,5 serta kurva ROC dan precision recall untuk melihat trade-off. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah alasan mengapa memilih metrik tersebut. Ya, karena kita lihat bahwa ada imbalance data dari EDA dengan struk, ya kan kita bisa lihat kalau nggak salah itu sekitar 20-an, 29% sampai 70%. Jadi data itu imbalance. Nah, pada data imbalance, nah kita bisa lihat bahwa ROC, AUC ini kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus. Nah, itu bisa menipu. Jadi ada yang namanya disebut dengan ROC illusion. Jadi kita butuh yang namanya PRAUC atau precision recall. Kita bisa lihat di sini dia memang lebih sedikit. Kita bisa lihat dia kurvanya itu tidak naik ke atas tapi lebih turun. Nah, kemudian kita butuh recall. Recall ini penting karena kita bisa lebih mengerti
mana false negatif berbiaya klinis yang paling tinggi. Karena kita butuh siapa eh, eh, recall ini biar kita tahu siapa yang false negatif itu apa. Berarti orang yang sebenarnya itu stroke, tapi malah tidak dianggap stroke. Ya, itu kan sangat berbahaya. Jadi recall itu bisa meningkatkan eh, tingkat presisinya tersebut. PRAUC itu lebih fokus pada kelas imbalance. Nah, seperti kita lihat, dia lebih objektif terhadap datanya dibandingkan ROC, AUC. Jadi ya itu matriks yang saya pilih itu ya hal-hal itu ya seperti yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya pertanyaannya adalah hasil evaluasi dari model. Nah, hasil dari evaluasi model yaitu tabel perbandingan matrik di sini. Kita bisa lihat di sini ada logistik regresi dengan akurasi presisi recall F1, ROC, AUC, PRAUC, dan Brier score. Nah, kita bisa lihat hasil evaluasi yang berbentuk tabel ini adalah perbandingan metrik untuk semua kandidat model pada dataset. Nah, di notebook ini saya menyusun tabel comparison berisi semua metrik yang saya milih model terbaik PRAUC, model terbaik dengan PRAUC. Di sini kita lihat PRAUC dengan menggunakan algoritma logistic regression. Nah, untuk Breyer yang terbaik itu menggunakan kalau PRAUC yang baik itu dia logistik regresi, tapi kalau untuk Breyer score yang terbaik itu adalah XGBoost. Jadi untuk nah, apakah pertanyaan selanjutnya apakah hasil evaluasi dapat dipercaya berdasarkan kondisi dataset? Nah, bisa. Kepercayaan yang kita bisa ambil yang hasil apakah evaluasi ini bisa dipercaya? Nah, saya simpulkan bahwa bisa, karena kondisi dataset dari EDA yang berpotensi membuat hasil bias karena tadi subjeknya itu imbalance. Nah, itu sudah ditangani dengan benar. Karena pertama, untuk mencegah data leakage, kita memastikan urutan kerja itu split terlebih dahulu, lalu pre-processing, dan oversampling. Tidak dilakukan di luar training. Nah, SMOTE ini SMOTE, imputasi, scaling, dan encoding itu dijalankan dalam pipeline sehingga fit terjadi hanya pada saat data latih. Jadi kita melakukan data splitting terlebih dahulu, dipisah terlebih dahulu 80 per 20, baru kita lakukan pre-processing. Sehingga evaluasi tidak bergantung pada metrik yang bisa menipu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga melakukan pengecekan performa, yaitu melakukan performa train versus data test. Ada model terbaiknya untuk melakukan tindakan indikasi overfitting. Sini kita bisa lihat di unit 11. Nah, kita bisa melihat review pemodelan. Nah, kenapa kok bisa bisa kita model ini bisa kita percaya, yaitu karena kita melakukan proses review pemodelan. Cek apakah data itu ada yang bocor. Nah, kita bisa lihat bahwa yang kita training itu udah ada 7,28. Nah, setelah kita tes itu ada sekitar 0,722. Ya sekitar ada 0,007% yang bocor. Jadi ya bisa dilihat itu angkanya itu sangat-sangat kecil. Jadi kita bisa lihat bahwa data ini tidak ada yang bocor, atau sedikit sekali. Tidak ada, bahkan hampir 0,00%. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan bahwa data tersebut bocor. Jadi data ini, pemodelan ini bisa kita percaya. Selanjutnya untuk hyperparameter tuning. Setelah kita melakukan evaluasi, kita lihat dengan confusion matrix, dengan tabular informasi tersebut. Selanjutnya kita melakukan hyperparameter tuning.
Pertanyaannya adalah jika dilakukan tuning, jelaskan parameter apa yang dioptimalkan. Nah, kita kan setelah melakukan beberapa algoritma kandidat, tuning dilakukan untuk mengunci kombinasi parameter terbaik. Nah, kita bisa lihat bahwa parameter terbaik itu kita bisa lihat itu PRAUC menggunakan logistik regresi. Nah, tujuan dari hyperparametric tuning itu tujuannya bukan sekedar untuk mencari skor tertinggi. Kalau kita lihat cuma skor tertinggi, ya kita ROC, AUC. Kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi itu ROC, AUC. Tapi karena kita lihat tadi, sudah dijelaskan di unit 2 bahwa ROC, AUC itu ada ROC, AUC illusion. Jadi seakan-akan modelnya bagus, padahal dia nggak bagus. Ibarat eh, nilainya bagus, tapi datanya bocor. Atau datanya itu eh, tidak sesuai dengan di ketika kita testing. Jadi itu kalau kita lihat memang tidak hanya sekedar nilai yang paling bagus, tapi performa yang terbaik. Jadi tidak hanya sekedar skor yang tinggi, tapi mencari mana sih performa yang terbaik, yaitu PR AUC. Selanjutnya pertanyaannya adalah metode tuning yang digunakan. Metode tuning yang digunakan. Jadi kita menggunakan grid search CV. CV. Jadi jadi metode tuning apa sih yang kita gunakan? Nah, kita melakukan metode tuning data menggunakan menggunakan grid data. Nah, ini grid search CV. Jadi kita melakukan tuningnya itu menggunakan grid search CV. Jadi dengan skema validasi stratified linear fold. Saya menggunakan Grade Search CV ini untuk masing-masing model. Nah, kita bisa lihat di sini kita melakukan Grade Search CV untuk logistik regressi, random forest, XGBoost, Light BGM, sampai neural networknya atau MNP. Nah, di sini dengan stratified 5 fold. Jadi data latih agar proporsi stroke itu konsisten di setiap fold. Nah, scoring yang saya optimasi adalah average precision dengan yang sama dengan PROC. Lalu perbandingan performa sebelum dan sesudah di tuning. Jadi sebelum di tuning, nah, kita lihat dulu performa model tempat terbaik. Skor baseline-nya itu, jadi selanjutnya itu untuk eh, head tuning, yaitu jadi selaras dengan EDA, tuning saya diarahkan ke PRAUC karena kelas struk itu tidak seimbang. Kalau pakai ROC AUC itu karena dia ada illusion. Jadi kita pakai PR AUC. Jadi tuning tidak saya lakukan berdasarkan metrik yang berpotensi menipu, tetapi berdasarkan metrik yang sesuai untuk melakukan kemampuan model pada kelas minoritas. Kita bisa lihat di unit 9. Itu membangun model, kita bisa lihat base-nya di mana. Base-nya itu di logistik regresi. Jadi kesimpulannya, tuning dilakukan untuk mengoptimalkan hyperparameter yang menentukan kompleksitas model. Nah, menggunakan grid search CV ini dan scoring PRAUC, saya memilih kombinasi parameter yang paling cocok untuk dataset imbalance. Setelah dituning, saya membuktikan bahwa evaluasi pada dataset serta pengecekan gap train test untuk memastikan model yang terpilih benar-benar general SL. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.